Halo Sobat Gamer, selamat datang di Mantan Pro Gamer. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like jika kalian suka dengan video ini. Kalian semua pasti sudah tahu, sebuah aplikasi yang sangat terkenal di kalangan pemuda. Aplikasi yang mengkombinasikan game dan sosial dalam satu platform. Ya, itu adalah Hago. Tapi, apakah kalian sudah tahu asal-usul terciptanya Hago ini, guys? Game ini bermula dari sebuah ide yang sangat sederhana yang muncul dari otak sang developer, yaitu membuat kesenangan. Dari situlah timbul satu tujuan untuk membuat dunia hiburan lebih baik. Pertama-tama, mereka membuat beberapa minigame dengan mode 1 lawan 1, atau bahasa beken yang kalian kenal dengan B1. Setelah berhasil membuat beberapa minigame 1 lawan 1, developer mulai mengkombinasikan game dan sosial dalam satu platform. Sehingga, gamer tidak hanya bermain game di dalam aplikasi ini, guys. Kalian bisa melakukan kegiatan sosial seperti chatting, saling kirim foto, voice chat, dan masih banyak lainnya yang berkaitan dengan kegiatan sosial. Dan saya yakin banyak dari kalian yang menggunakan aplikasi ini untuk mencari gebetan. Yang jomblo lebih dari 1 tahun, mana suaranya? Hago diciptakan oleh sebuah tim dari perusahaan Neotax Incorporation yang bergerak di bidang game development, yaitu Hago Games. Hago Games bisa dibilang sangat kreatif di dalam mengembangkan sebuah aplikasi. Pada tanggal 23 Maret 2018, mereka merilis Hago dengan jargon Play Games, Make Friends. Di awal perilisan ini, mereka menyuguhkan 9 minigame dan sarana untuk chatting kepada para gamer. 9 minigame ini tidak asal-asalan mereka tentukan, guys. Mereka memilih 2 game dengan konsep permainan anak yang sudah melegenda dari zaman dahulu, Ular Tangga dan SOS. Tidak hanya itu, guys, mereka juga memilih permainan populer yang sudah pernah viral sebelum memasuki tahun 2018, seperti Nyanket, yang mirip dengan game Flappy Bird, sebuah game burung terbang melewati rintangan-rintangan yang menjadi fenomena global pada tahun 2014. Kuis Super Brilliant yang mirip dengan Who Wants to Be a Millionaire, sebuah permainan kuis dengan konsep 1 pertanyaan 4 pilihan jawaban yang viral di seluruh dunia dari tahun 2010 hingga 2012. Yang bukan termasuk rasa yang dirasakan oleh lidah adalah A manis, B asam, C pahit, atau D pilu. Pilu. Benar, Rp50.000. Dan satu lagi yang tidak kalah viralnya, guys, lempar pisau. Permainan ini mirip dengan game Knife It. Ditambah lagi 4 game lain inovasi dari Hago. Funling, Adu Domba, Stickman Lari, dan Tennisku. Semua minigame tersebut dikemas dengan mode 1 versus 1. Strategi ini bisa dibilang sangat cerdas, guys. Bagian dari para gamer terasa seperti bernostalgia ketika bertemu dengan permainan-permainan klasik yang pernah mereka mainkan di waktu kecil. Dan untuk para gamer pendatang yang belum pernah memainkan permainan-permainan tersebut, tetap dapat enjoy mencoba gameplay permainan yang telah melegenda. Itu semua merupakan modal awal yang sangat baik, terutama untuk Neotax Incorporation di dalam mempopulerkan game Hago. Neotax Incorporation, perusahaan ini didirikan pada bulan November 2004 di Beijing, Tiongkok, oleh seseorang yang berwarga negara China bernama Bin Zhao atau nama lainnya Tony.
Dari tangan Bin Zhao inilah tercipta perusahaan besar yang berada di bidang industri peer-to-peer streaming teknologi, advertising, dan video sharing industri. Perusahaan ini bisa dibilang sukses. Mereka berhasil bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan raksasa di China pada saat itu, seperti China Radio International dan Hansun. Bersamaan dengan popularitas game Hago yang terus menyebar luas ke publik, Neotax terus mengembangkan aplikasinya dengan update berkala, terutama pada pengembangan game. Selain menambah game one versus one, mereka juga menambahkan game yang bisa dimainkan sendiri, seperti lompat karung alay dan bola bumbu. Tidak hanya itu guys, mereka juga menyediakan game yang bisa dimainkan lebih dari 2 orang, seperti Ludo Rame-Rame yang bisa dimainkan 4 orang, dan Werewolf yang bisa dimainkan 7 orang atau 9 orang. Argumentasi yang terdiri dari tim baik dan tim jahat. Setiap malam, werewolf akan membunuh 1 orang, penjaga akan melindungi salah satu pemain, dan penerawang mencari tahu identitas salah satu pemain. Dan di pagi hari, pemain akan berdebat untuk mencari tahu siapa werewolf-nya. Jika semua werewolf sudah mati, maka tim baik akan menang. Sedangkan tim werewolf akan menang jika tim baik sisa 2 orang. Game ini sangat mengandalkan logika dan kemampuan komunikasi dalam. Sampai akhirnya, pada tanggal 18 Juli 2018, Hago berhasil menduduki top 1 free application di Play Store. Ini pencapaian yang sangat luar biasa guys. Hago hanya memerlukan 4 bulan saja untuk pencapaian tersebut. Setelah pencapaian itu, Hago belum merasa puas. Mereka terus menambahkan jumlah gamenya untuk memanjakan para gamer. Hingga saat ini, tepatnya 3 Februari 2019, Hago berhasil menciptakan 60 game ke dalam satu aplikasi. Mereka juga menambahkan satu fitur baru untuk sosial di dalam aplikasinya, yaitu ruang obrolan. Di dalam ruang obrolan, tiap orang bisa membuat room dan menentukan sendiri tema dari room tersebut. Ada yang menggunakan room untuk karaokean, mencari jodoh, bermain game, curhat colongan, cerita hal mistis, dan masih banyak lainnya sesuai dengan keinginan si pembuat room. Ruang obrolan ini adalah terobosan yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Fitur ini banyak menciptakan komunitas-komunitas Hago dengan berbagai genre, yang pada akhirnya memperkuat hubungan antar user sehingga semakin betah berada di dalam game Hago. Tambah lagi, Hago baru saja mengeluarkan 3 game baru dengan genre yang berbeda-beda. 1, 2, 3, Jadi Patung. Permainan ini adaptasi dari permainan tradisional anak-anak yang bernama Jadi Patung. Sawah Hago. Game ini termasuk ke dalam genre simulator dengan konsep simulasi bercocok tanam yang cukup menarik untuk dimainkan. Setelah melihat game ini, apakah kalian ingat dengan game yang bernama Harvest Moon? Nah, untuk kalian yang ingin merasakan asiknya menjadi game tester, kalian bisa mencoba salah satu game Hago yang sekarang masih berada pada tahap beta test. Perang Gerilya. Game ini termasuk ke dalam kategori MOBA dengan format 3 versus 3 versus 3. Kalian dituntut untuk bekerja sama dengan 2 orang lainnya dalam satu tim, dengan satu tujuan untuk memperoleh brilian sebanyak-banyaknya. Game ini sangat mirip dengan game pendahulunya, yaitu Barbar. Dari kinerja Neotax yang sangat baik, muncullah hasil yang sangat baik pula guys. Hago berhasil menduduki peringkat 4 di top grossing overall dan peringkat 1 top grossing applications. Ternyata, hal ini tidak hanya di Indonesia guys. Hago mulai menduduki peringkat atas top free social applications di Brazil, Saudi Arabia, dan India. Dapat disimpulkan bahwa kepopuleran Hago akan terus meningkat karena Hago memiliki cakupan pengembangan yang lebih luas dibanding dengan yang lain. Hago ini adalah awal dari sebuah konsep aplikasi yang berpeluang besar menjadi aplikasi raksasa, penguasa,